Gus Miftah akhirnya angkat bicara soal pernyataan Firdaus yang membuat gaduh belakangan ini. Menurut Gus Miftah, pernyataan Firdaus bahwa orang yang tidak percaya dukun maka syahadatnya batal berpotensi adanya celah hukum bagi pengucapnya. Lantas benarkah jika hal tersebut terjadi karena pernyataan Firdaus tersebut telah jauh menyimpang dari akidah agama Islam? Dan apa pula yang membuat Firdaus bersedia menerima teguran Achong Latif serta siap berdamai dan siap mencabut laporannya dari polisi? Sementara itu, perseteruan Firdaus Oyobo dengan Marcel Radival dan Dr. Richard Lee kian memanas. Hal ini terkait laporannya terhadap pesulap merah di Polres Jakarta Selatan. Firdaus mengaku sudah melengkapi saksinya kemarin. Lantas benarkah pesulap merah akan dipanggil penyidik dalam waktu dekat? Dan seperti apa perkembangan laporannya atas Dr. Richard Lee? Benarkah tidak ada kata maaf dari Firdaus terhadap pesulap merah dan Dr. Richard Lee? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gus Miftah akhirnya angkat bicara setelah dirinya dilaporkan ke polisi oleh Firdaus Oyobo belum lama ini. Gus Miftah mengaku tidak ambil pusing dengan laporan tersebut karena dirinya juga bukan orang yang buta hukum. Ya, Gus Miftah pun mengaku jika dirinya sudah biasa menghadapi pihak-pihak yang menggunakan cara seperti yang dibuat Firdaus. Namun, di sisi lain, ia juga mengaku tidak serta-merta membenci Firdaus atas apa yang telah Firdaus lakukan. Tapi sebaliknya, Gus Miftah justru mendoakan Firdaus di saat Firdaus melaporkan dirinya. Ya, tanggapan Gus Miftah tersebut rupanya muncul setelah Firdaus membuat pernyataan jika dirinya akan mencabut laporannya terhadap Gus Miftah dan juga Atta Halilintar. Meskipun Gus Miftah masih terus menyindir dirinya. Ya kan, ya yang melaporkan capek sendiri, cabut sendiri. Kalau gitu juga ngambil pusing. Iya, dia kayaknya capek juga Gus nggak ngambil. Iya, karena kita nggak ngambil respon sama sekali. Untuk apa? Ya kan kita terbiasa dengan dunia media seperti itu kan. Dan kita juga nggak buta hukum banget, kita ngerti hukum, Atta juga ngerti. Gimana Gus? Ya sudah, biarin aja tak. Kalau kemudian katakan ada syarat mereka mau nyambut harus kolaborasi, ya kita kolaborasi dalam hal apa? Tapi kalau saya mendoakan mereka ya siapapun saya doakan. Termasuk sang pelapor juga kita doakan. Sama sekali nggak ada sakit-sakit ya biasa aja. Gitu. Kan kita orangnya slow. Bisa jadi kami akan mencabut laporan terkait Atta Halilintar dan Gus Miftah. Mau gitu dicabut loh. berarti? Ya, mungkin ya. Okay. Kita lihat perkembangannya dari klien saya gitu loh. Okay. Karena kita lihat lagi karena mereka ini kan nggak terlalu ngelenceng lah ya. Ngelenceng, dan Gus Miftah juga kita lihat masih biasa-biasa saja pidatonya walaupun nyindir saya gitu kan. Tapi nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Kita lihat satu persatu karena insya Allah damai ya. Iya. Insya Allah damai. Karena apa? Karena kita lihat kalau pelapor kita ini nggak songong, ngapain kita terusin? Iya. Kan ini hanya membuat efek jerah, gitu loh. Ya barangkali saya dengan Atta Halilintar dan Gus Miftah bisa berkolaborasi nantinya ya kan, atau minimal bersaudara kan gitu. Tapi udah ada komunikasi bang? Nggak ada. Kan saya bilang saya pengacara yang anti menghubungi mereka ketika saya menghadapi lawan-lawan, anti. Saya nggak mau. Gus Miftah juga menanggapi pernyataan Firdaus yang sempat membuat gaduh, di mana jika orang yang tidak percaya dukun maka syahadatnya batal. Menurutnya,
Pernyataan itu pun bisa berpotensi adanya celah hukum bagi yang bersangkutan. Tidak hanya itu saja, Gus Miftah juga mempertanyakan dasar rujukan tafsiran tersebut karena bisa dikategorikan sebagai tafsir menyimpang. Secara implisit, dirinya pun juga menerangkan bahwa tafsiran yang salah tersebut merupakan akibat dari menafsirkan ayat-ayat suci secara sembarangan dan itu pun sangat berbahaya. Bahkan menurutnya, justru yang benar jika kita percaya dukun bisa batal syahadatnya. Lah itu justru berpotensi, menurut saya berpotensi ada celah hukum bagi mereka. Ini saya pikir tafsir yang sangat-sangat menyimpang. Saya tidak secara spesifik mengomentari mereka ya. Tapi ada hadis yang bunyinya adalah man fassaral Quran birra'i falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan sesuai kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Jadi nggak sembarangan orang menafsirkan Quran atau menafsirkan hadis. Yang ini bahaya gitu loh. Yang ini bahaya. Maka saya pikir ketika orang tidak percaya dengan dukun kemudian batal syahadatnya, ini dari mana dasarnya? Dari mana dasarnya? Justru syahadat itu kan artinya pengesaan, pengakuan kepada Allah, pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga kemudian kalau kita tidak percaya dukun justru batal. Justru sebaliknya, kalau kita percaya dukun malah bisa batal syahadatnya itu. Jangan dibalik ini loh. Padahal itu saya lakukan untuk menjawab tanya jawab ya di media sosial dan di media sesuai dengan kuasa saya. Dari kabar Gus Miftah yang akhirnya angkat bicara atas kasus Firdaus Oyuwobo, lantas benarkah Firdaus pun mengancam akan mempolisikan balik pihak-pihak yang telah melaporkan dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketika Gus Miftah akhirnya menanggapi kasus Firdaus Oyuwobo, di sisi lain, rupanya Firdaus pun siap melapor balik pihak-pihak yang telah mempolisikan dirinya. Ya, setelah mempolisikan balik Acong Latif dan juga kliennya, Firdaus pun juga akan mempolisikan balik para kiai asal Madura, mahasiswa, dan juga pelapor lainnya dengan tuduhan membuat laporan palsu. Selain itu, Firdaus pun juga menilai jika tuduhan dirinya diduga telah melakukan penistaan agama adalah berlebihan. Tidak hanya itu saja, Firdaus pun juga mengaku siap dipancung di Monas dan siap melakukan syahadat ulang jika dirinya terbukti menistakan agama. Lapor-laporan itu nggak ada masalah, kan saya juga melaporkan mereka. Jadi saya juga rencana akan melaporkan beberapa orang yang telah melaporkan saya juga. Saya lihat tuh ada dari Madura kan, itu juga akan saya laporkan. Jadi saya akan lapor balik juga. Ya laporan palsu lah, kan saya sedang menangani kasus. Itu kerjaan saya, profesi saya yang tidak boleh orang masuki. Saya sedang melakukan hak jawab sesuai dengan kuasa substitusi dari klien saya. Jelas di situ terpampang, dituliskan bahwa saya mempunyai hak jawab untuk melakukan pembelaan terhadap klien saya yang sedang dibully oleh netizen, yang sedang dihakimi oleh netizen, yang sedang dihakimi oleh rombongan si Marcel ini kan gitu. Jadi jangan coba-coba, saya bilang orang-orang itu jangan coba-coba masuk, apalagi berkaitan dengan ajas nebis in idem. Laporannya sama, dengan perkara yang sama, dengan pasal yang sama, dengan peristiwa hukum yang sama, itu nebis in idem, nggak bisa dilaporkan dengan walaupun jutaan manusia, tapi kalau pasalnya sama, objeknya sama, perkaranya sama, masalahnya sama, mohon maaf, itu nyari penyakit. Makanya saya bilang, ini akan saya laporkan lagi beberapa orang. Udah gila saya ketika saya melecehkan syahadat yang saya cintai. Udah gila saya.
Nggak usah dilaporin, bila perlu dipancung saya di Monas. Bila perlu dipancung saya di Monas. Kalau saya melecehkan agama saya begitu cintanya dengan Nabiullah Muhammad SAW. Syahadat ulang saya juga nggak apa-apa kalau disuruh syahadat ulang kalau memang saya salah. Kalau tanggapan saya sebenarnya Firdaus ini melaporkan sebelum kita melaporkan, kayaknya dia seakan-akan, aku herannya kok tiba-tiba kita kan rencana masih buat video kemarin kan untuk mengajak mahasiswa ini. Tiba-tiba Firdaus semalam udah melaporkan kita. Nah, saya meyakinkan Firdaus ini karena mendengar itu, dia itu menjaga gitu loh, seakan-akan sebelum kita melaporkan dia itu merasa tidak bersalah gitu loh. Jadi saya mikirnya timingnya dia aja gitu loh. Kayak strategi gitu loh, strateginya Firdaus. Buktikan aja dulu caranya perminta maafnya seperti apa. Buktinya kemarin dia perminta maaf tapi kayaknya kayak masih nyinyir-nyinyir kayak gitu loh. Di tengah gencarnya Firdaus melapor balik pihak yang telah mempolisikan dirinya, Firdaus pun juga mengaku menerima teguran dari Achong Latif dan berencana untuk berdamai. Pengakuan tersebut dibuat Firdaus setelah dirinya mendapatkan telepon dari rekan Achong pada akhir pekan lalu. Lantas benarkah Firdaus dan Achong Latif akan bertemu dalam waktu dekat untuk membicarakan perdamaian keduanya? Dan benarkah Firdaus pun juga siap mencabut laporannya jika perdamaian benar-benar terjadi? Achong Latif kemarin telepon saya melalui Baby Kumalasari. Mereka minta ketemu dengan saya, tapi ketemunya di kafe. Cuman saya bilang saya nggak bisa di kafe. Saya kan lagi bangun musola. Ya, saya mau bangun musola, saya bilang saya udah tobat nasuh. Gitu loh. Saya nggak mau berfoya-foya, kalaupun di kafe saya nyanyi untuk band saya. Dan tidak ada miras. Dan nggak ada miras, saya minumnya aqua kalau di kafe yang sempat datang. Saya pastilah kalau seandainya besok minta maaf. Ya nggak pasti minta maaf juga ya. Kalau memang mereka merasa punya ego ya kita nggak boleh jatuhkan harga diri orang. Ya. Kalau misalnya mereka bilang ada perdamaian ya udahlah ya, karena kita umat Islam mungkin ini salah paham atau apa wajar lah. Kita lebih itulah. Berarti pintu perdamaian itu tetap ada kalau untuk Achong Latif sama mahasiswa sama Kiai Madura segala itu ada sih perdamaian lah. Kita kan sama-sama muslim, nggak boleh saling membenci lah. Nggak usah sama muslim, sesama manusia juga saya dikelilingi oleh orang non muslim juga saya mencintai kok sama manusia, menyayangi. Ketika mereka asli mengajak islah adalah ya udah kenapa? Akhirnya kita mengaca diri nantinya. Mungkin ya saya alhamdulillah adanya laporan dari Achong Latif, adanya laporan dari anak mahasiswa ini, adanya laporan dari para Kiai Madura, menambah iman saya agar saya tidak gegabah lagi misalnya dalam berucap kan gitu. Jadi introspeksi lah bagi saya, cabut lah pasti. perdamaian. Cabut lah. Kita khusus Achong ya? Iya, khusus Achong. Enggak, mahasiswa. Yang lainnya, iya. Achong mahasiswa dan Kiai ini ya. Dari kabar langkah Firdaus Oyobo yang akan melaporkan balik pihak-pihak yang telah mempolisikan dirinya. Lantas seperti apa perseteruan Firdaus versus pesulap merah yang kian memanas? Benarkah pesulap merah akan dipanggil polisi dalam waktu dekat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Di saat Firdaus Oyobo mengancam akan melapor balik pihak-pihak yang mempolisikan dirinya, di sisi lain perseteruan dirinya dengan pesulap merah pun kian memanas. Diakui Firdaus kemarin jika pihaknya telah melengkapi saksi-saksi atas laporannya terhadap pesulap merah ke Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Firdaus, dengan dilengkapinya saksi dari pihaknya, giliran penyidik yang akan memanggil pesulap merah dalam waktu dekat, entah itu minggu depan atau minggu berikutnya. Sementara itu, pesulap merah yang didampingi Sunan Kalijaga justru mengaku
jika tidak ada niatan untuk menyerang seseorang ataupun suatu golongan, melainkan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Bahkan hingga saat ini, dirinya pun belum juga dipanggil oleh kepolisian terkait laporan Firdaus. Untuk melengkapi saksi terakhir atas laporan kita, laporan klien kami Agus Tiar bin Ismail terkait dugaan pelanggaran pasal ya dalam Undang-Undang ITE yang diduga dilakukan oleh akun ya, sekali lagi akun Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Ini hari ini selesai pemeriksaannya seperti apa yang kita bicarakan kemarin. Saudara Raka ini kemarin dia berhalangan hadir minggu kemarin, makanya kami tunda dan hari ini kita tunaikan panggilan Polres Metro Jakarta Selatan. Hari ini kita melengkapi saksi-saksi terakhir ya, dengan beberapa saksi-saksi sebelumnya dan barang bukti dan alat bukti juga kita lampirkan ke pihak penyidik. Dan alhamdulillah prosesnya begitu lancar, sekitar setengah jam beliau tadi diperiksa. Ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan kepada beliau dari penyidik ya. Karena penyidik ingin mempertegas agar penyidik bisa meyakini bahwa ini bisa dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, mungkin juga bisa naik ke tingkat sidik. Jadi tadi saya diminta keterangan untuk sejauh mana mengetahui permasalahan tentang akun sulap merah dan kronologis sebab akibat kenapa kita mengajukan Pak Firdaus ini sebagai pengacara saat itu. Tidak ada niatan dari Marcel ya untuk menyerang pribadi atau menyerang kelompok atau golongan atau organisasi manapun, karena dia memang bukan seseorang yang senang akan kegaduhan, tapi lebih senang mengedukasi dan menghibur masyarakat, betul? Iya betul, sangat betul. Belum ada sampai sekarang surat panggilannya, belum ada. Tidak hanya kepada pesulap merah, Firdaus pun juga mengaku jika dirinya akan melengkapi saksi-saksi soal laporannya terhadap Dr. Richard Lee pada pekan depan. Menurutnya, proses hukum terhadap Dr. Richard Lee pun akan terus dilanjutkan dan tidak ada kata maaf dari Firdaus bagi keduanya. Sementara itu, Dr. Richard Lee pun juga mengaku jika dirinya siap menjalani semua proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan insya Allah untuk laporan kita terhadap Dr. Richard Lee minggu depan akan menyusul panggilan saksi-saksi. Kalau untuk Marcel, Dr. Richard Lee sampai titik darah kehabisan, sampai keringat habis. Kita ikutin prosedur hukum aja. Jadi kan kita sudah laporin, nanti lihat prosedur hukumnya. Kalau misalnya memang dari hukumnya seperti itu ya kita ikutin. Sebenarnya tujuannya itu kan pertama kali saya itu ngelihat pesulap merah atau Marcel, saya itu ngerasa kayak itu sebenarnya kayak gambaran diri saya banget ya. Kayak ngerasa diri saya banget, ngedukasi masyarakat segitunya, terus dilaporin, diserang, itu percis banget kayak diri saya. Jadi kayak saya tuh ngerasa kayak terpanggil. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.